Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang anggaran piutang dan kas. Sini saya akan menjelaskan anggaran piutang kas. Anggaran piutang kas yaitu sumber arus kas masuk adalah piutang. Piutang merupakan bentuk kekayaan yang tergolong dalam aktiva lancar, yakni aktiva yang tingkat perputarannya relatif cepat, kurang dari 1 tahun. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi di mana menyerap sejumlah dana modal kerja, mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterkaitannya, mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan, perlu monitor tingkat pengelolaan dari waktu ke waktu. Di sini juga ada manfaat penjualan kredit. 1. Merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. 2. Keuntungan dari adanya selisih bunga modal. 3. Dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat. 4. Dengan meningkatkan volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat. Selain itu juga ada beban yang akan timbul sebagai akibat pemberian kredit. Di situ ada beban biaya modal, ada beban biaya administrasi piutang, ada beban piutang yang tak tertagih. Di sini juga harus adanya unit kerja yang khusus ditugaskan untuk mengurusi piutang agar semua berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Maka harusnya dibentuk badan khusus untuk masalah piutang. Job desk yang mereka akan laksanakan yaitu di bawah ini. Kemudian pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung kepada jangka waktu kredit, keaktifan para petugas penagih hutang, terus mutu para kreditur, situasi usaha pada umumnya. Lalu manfaat anggaran piutang di sini ada 3 seperti yang di layar ini. Anggaran kas masuk merupakan rencana aliran kas masuk, cash inflow, aliran kas keluar, cash outflow, dan posisi akhir pada setiap periode. Tujuan utama dilakukan penyusunan anggaran atau rencana kas adalah untuk merencanakan posisi likuiditas perusahaan sebagai dasar penentuan pinjaman atau investasi. Cara menghitung anggaran kas: saldo kas awal ditambah penerimaan kas, hasilnya kas tersedia, dikurangi dengan pengeluaran kas, hasilnya saldo kas akhir. Tujuan penyusunan anggaran kas: 1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu untuk membandingkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. 2. Memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang. 4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 5. Sebagai dasar otoritas dana anggaran yang tersedia. 6. Dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran skema arus fisik dan arus kas. Material dari bahan lain masuk dan keluar dari proses produksi barang atau jasa, tenaga kerja masuk dan keluar dari proses produksi barang dan jasa, berbagai aktiva tetap masuk dan keluar proses produksi barang atau jasa, jasa lain yang digunakan masuk dan keluar produksi barang atau jasa. Pembelian produk masuk proses produksi barang atau jasa, tadi proses produksi barang atau jasa, keluar ke kreditur, dari kreditur ke pemilik, dari pemilik ke pemerintah. Dari gambar skema di atas terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerimaan dana. Di sini ada 4, yaitu perusahaan, terus para rekan, terus yang ketiga konsumen, yang keempat pemilih dana atau pemerintah. Sumber kas masuk yang utama. Di sini ada 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama hasil penjualan produk secara tunai, kedua hasil penagihan piutang dagang, ketiga pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen, 4. Adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai, 5. Adanya penerimaan yang buka penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi lain-lain hutang jangka pendek, 6. Penambahan modal sendiri dari pemilik. Dan selanjutnya itu penggunaan kas keluar yang utama. Yang
pertama itu berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan seperti pembelian material atau bahan baku, pembayaran gaji, biaya administrasi, biaya penjualan. Kedua itu pembayaran pada para kreditur baik berupa bunga ataupun angsuran. Ketiga itu penambahan berbagai aktivitas tetap seperti pembelian aktiva tetap. Keempat, pembayaran kepada pemilik modal seperti pembayaran dividen. Yang kelima itu pembayaran pada pemerintah seperti pajak, cukai material, dan restitusi. Selanjutnya itu anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang sesuai dengan dimensi, waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba, strategi jangka panjang. Anggaran kas panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Neraca yang dilaporkan harus seimbang posisinya antara pos aktiva dan pos pasiva. Yang selanjutnya itu sumber-sumber kas atau penambahan. Yang pertama itu TR, TC atau laba, kedua akumulasi penyusutan, ketiga penambahan seperti utang jangka pendek, utang jangka panjang, bertambahnya equity, modal di store, cadangan, laba ditahan. Sekian itu saja dari kelompok 9, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.